Sudah jelas jadi PPT-nya. Sedikit. Supaya berada di rentang normal berapa kemarin rentang normalnya? 7,35 sampai 7,45 dengan menggunakan sistem buffer atau bisa kita sebut ya, dulu mungkin pas di kimia disebutnya sebagai sistem penyangga ya. Masih ingat kemarin prinsip kerja sistem buffer seperti apa? Apa ketemu apa jadi apa? Asam lemah bertemu dengan basa kuat akan menghasilkan asam lemah. Begitu pula sebaliknya, yakni asam kuat apabila bertemu basa lemah maka akan menjadi asam lemah. Ya. Di seluruh sistem tubuh kita itu ada sistem buffernya tersendiri, baik yang ada di dalam sel maupun yang di luar sel. Nah, di minggu lalu kan kita sudah belajar yang intra dan ekstra buffernya. Nah, sekarang kita akan belajar sistem buffer lain dengan dua organ utama, yakni sistem respirasi, dan yang kedua dengan sistem renal. Jadi yang satunya akan mengatur pH dengan inhalasi dan ekspirasi, sedangkan yang renal nanti pengaturannya berdasarkan dengan absorpsi dan ekskresi senyawa yang ada pada renal. Apa berarti? Produknya apa? Jadi menentukan apa yang dikeluarkan atau apa yang diserap dari produknya renal itu tadi ya. Nah, selain belajar soal buffernya, nanti kita akan belajar juga soal kelainannya, yakni asidosis dan juga alkalosis. Nah, baik asidosis maupun alkalosis ini keduanya itu ada yang sifatnya metabolik, ada juga yang sifatnya respiratorik. Nah, bedanya apa nanti akan kita pelajari. Sudah dipelajari belum? Belum. PPT ini. Ya. Saya anggap sudah loh. Ya. Kenapa saya share dulu? Karena ini materinya lumayan, yang udah baca pasti tahu ini banyak. Ya. Setuju. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah sistem buffer respirasi ya. Dibandingkan dengan buffer darah, buffer cairan tubuh yang kemarin kita pelajari, buffer respirasi ini hitungannya kedua tercepat, bisa dibilang demikian ya. Jadi dia tidak terlalu lama, tapi juga tidak terlalu cepat apabila dibandingkan dengan pengontrolan pengontrolan asam basa dengan menggunakan buffer fosfat ya. Namun bisa dibilang di minggu lalu kan kita sudah belajar buffer bikarbonat ya. Nah, sistem respirasi ini sangat bergantung pada buffer bikarbonat, khususnya ketika terjadi pertukaran udara di dalam alveolus. Hal utama yang diperhatikan dalam buffer respirasi ini adalah tekanan karbon dioksida atau PCO2. Harus diingat bahwa ketika PCO2 tinggi, pH tubuh akan turun. Ya, itu yang harus diingat. PCO2 tinggi, maka pH tubuh akan mengalami penurunan. Berarti kalau CO2-nya tinggi, sifat yang terdorong apa coba? Asam. Pengaturannya bagaimana? Nah, tubuh kita itu bisa diatur pH-nya melalui respirasi. Kalau yang mengalami gangguan secara langsung itu adalah jumlah karbon dioksida. Jadi secara standar ya, memang tubuh kita itu kan punya kisaran tekanan CO2 itu kan sekitar 40 sampai 45 mmHg kalau saya tidak salah. Apabila terlalu banyak nanti bisa terlalu asam. Apabila terlalu sedikit nanti bisa terlalu basah.
yang ada gangguan, misalnya ada pneumonia atau PPOK atau emfisema, kondisi-kondisi tersebut itu bisa mendorong orang tadi untuk mengalami hiperventilasi maupun hipoventilasi yang ujungnya nanti akan bisa menyebabkan antara alkalosis maupun Asidosis. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi intinya dari buffer respirasi ini adalah poin terakhir. Yang dilihat adalah tekanan CO2-nya dan pengaturannya melalui respirasi, melalui inhalasi dan juga ekshalasi. Ini CO2-nya tinggi, pH-nya gimana? Ya. Nah, buffer renal maupun buffer respirasi itu sebenarnya tidak bisa respirasi sendiri lalu renal sendiri, nggak bisa. Ketika ada gangguan pada buffer respirasi, maka nanti buffer renal akan membantu kompensasi. Ya. Dari skema berikut ya, bisa dilihat bahwa ini kita karena belajarnya buffer respirasi dulu ya. Yang menjadi poin utama yang perlu diperhatikan dalam buffer respirasi itu ini, karbon dioksida. Ya. Kita tahu bahwa CO2 itu kan tidak bisa dibawa dalam bentuk besar di dalam darah, sehingga biasanya dia dibawanya dalam bentuk ion bikarbonat, ditukar jadi H2CO3 dulu, terus kemudian baru dipecahkan. Dan ini pun sifatnya juga reversibel. Ya. Nah, ketika CO2-nya tinggi, ya, itu nanti akan mendorong tubuh untuk bisa melakukan ventilasi yang lebih sering, sehingga CO2 yang ada nanti akan keluar. Ya. Dan di sini bisa dilihat kalau di buffer buffer respirasi dia bergantungnya di CO2, dan buffer renal itu bergantungnya di HCO3. Jadi ketika HCO3-nya entah kurang atau berlebih, selain punya mekanisme kompensasi sendiri, ginjal ini juga akan dibantu oleh paru-paru untuk bisa memperbaiki pH yang mengalami perubahan. Ya. Dan karena ini buffer respirasi ya, nanti untuk tekanan karbon dioksidanya berapa, pH-nya berapa, itu tubuh sudah ada sensornya sendiri yang mendeteksi, oh ini pH-nya terlalu asam, maka perlu dilakukan misalnya peningkatan laju respirasi. Kalau misalnya orang yang pernapasannya sering hiperventilasi, kira-kira tubuhnya cenderung asam atau cenderung basah? Besar. Masuk Besar. cenderung basah karena CO2-nya kan keluar terus. Lain cerita dengan orang yang laju pernapasannya itu rendah, jadi kan dia cenderung menahan untuk bisa bukan menahan ya, cenderung kesulitan mengeluarkan atau menghembuskan CO2 toh dia kan cenderung masih basah. Ada orang-orang yang olahraga, mungkin yang pernah olahraga, pernah nggak? Pernah. Agak SMA ya. Nah, orang-orang yang olahraga itu kan tubuhnya dalam jangka waktu tertentu itu butuh energi dalam jumlah besar. Kalau kalian masih ingat proses hidrolisis, siklus Krebs ya, itu kan salah satu produk yang dia hasilkan adalah karbon dioksida CO2. Nah, dalam periode pembentukan energi yang besar tadi, tubuh juga menghasilkan banyak CO2. Jangan ketika kita olahraga kan pernapasan kita tidak bisa optimal karena kita kan rutin bergerak terus. Nah, CO2 yang tidak bisa keluar secara optimal tadi, dan seperti ketika kalian menahan napas di dalam air, itu akan bereaksi dengan H2O sampai akhirnya nanti membentuk H2CO. Ini kan asam. Kalian kalau misalnya menahan napas di dalam air itu kan lama-lama dia naik loh,
Selain karena memang butuh oksigen, itu adalah respon dari H2CO3 yang terlalu tinggi. Jadi itu ada urge untuk melepas CO2. Bisa dipahami? Amin. Cukup ya, memang. Nah, saya sering pakai gambar ini untuk melihat hubungan antara pH dengan CO2. Bisa dilihat di sini bahwa hubungannya itu mereka saling berlawanan ya. Kalau dia CO2-nya rendah, berarti pH-nya tinggi. Sedangkan kalau CO2-nya tinggi, berarti dia pH-nya rendah ya. Nih, dalam kasusnya buffer respirasi perlu diketahui bahwa CO2 normal itu harusnya ada di 40 sampai 45 ternyata saya nggak salah 40 sampai 45 mmHg dengan rentang pH-nya 7,35 sampai 7,45 ya. Misalkan nanti CO2-nya mengalami peningkatan, berarti dia di atasnya 45, besar kemungkinan pH-nya juga akan mengalami penurunan. Ya enggak? Benar loh? Prinsipnya harus diingat bahwa CO2 ini kalau tinggi dia akan menyebabkan masalah. Ada yang masih ingat ini? Skip ya. Ini ya prinsipnya dari pertukaran karbon dioksida dan adanya chloride shift ya. CO2 yang dari jaringan kemudian dia diambil oleh hemoglobin ya dan juga oleh sel darah merah dan sampai nanti dikonversi sedemikian rupa hingga menghasilkan ion bikarbonat. Ini bentuk CO2 yang dibawa oleh darah, bukan oleh sel darah merah ya, tapi ini oleh plasma darah. Kita suatu ketika CO3-nya ini tinggi dan mau dikeluarkan ya, nanti dia dikeluarkannya juga dengan bentuk CO2. Normalnya seperti ini prosesnya. Tapi beberapa kasus misalnya seperti pada orang yang diare, ini berhubungan dengan renal juga ya nanti. Ada orang-orang yang diare, itu dia mengeluarkan CO3-nya juga terlalu besar lewat fesis. Itu nanti akan membantu merusak keseimbangannya di sana. Sampai sini ada pertanyaan? Sebenarnya gini, proses buffer renal, buffer respirasi itu nggak susah. Yang penting kalian tahu prinsipnya. Di buffer respirasi apa sih yang diatur? CO2-nya. Di buffer renal apa yang diatur? CO3 dan juga H+. Prinsipnya itu. Kalian tahu apa yang diatur di kedua sistem tadi dan tahu angka normalnya. Ketika kalian tahu bahwa CO2 itu ternyata dia sifatnya memang menurunkan pH, berarti hal kebalikan berlaku untuk kasus alkalosisnya. Itu pula pada yang renal. Nah, kasus asidosis dan alkalosis yang respiratorik itu banyak sekali yang berhubungan dengan sistem respirasi. Bahkan secara langsung dia berkaitannya ya dengan sistem respirasi karena berkaitan sama pengaturan CO2. Nah, pada sistem respirasi ya, sistem respirasi dengan orang-orang yang punya paru-paru normal dengan laju pernapasan yang normal dan tidak ada kondisi penyerta lain, harusnya tidak muncul asidosis dan alkalosis karena sudah ada range normal dari CO2 dan juga pH. Namun kalau misalnya kita sedang mengalami asidosis, pH-nya gimana? Turun. CO2-nya gimana? Naik. Itu nanti tubuh akan memberi kompensasi dengan cara
menghembuskan Nafas yang utama. Kalau urusannya di CO2, maka kompensasi utamanya ya dengan napas juga. Kalau CO2-nya tinggi, maka tubuh akan meningkatkan laju respirasi. Ya. Memang penyebab dari asidosis itu adalah hipoventilasi, tapi kompensasinya adalah peningkatan laju respirasi. Jangan tertukar itunya. Nggak usah diapalin di nalar. Ya, kalian bisa nalar tuh. Jadi kalau hal-hal kayak gini, ini masih masuk fisiologi juga. Ini tidak untuk dihafalkan, ini untuk dinalar. Saya kalau misalnya menahan nafas, selama saya tahu prinsipnya bahwa menahan nafas berarti saya mengumpulkan CO2, berarti saya menumpuk lebih banyak, dalam tanda kutip menumpuk lebih banyak asam. Ya, saya turun. Berarti kalau saya mau pH saya kembali melakukan lagi, maka harus diturunkan. Baru ketika sistem respirasi ini nggak bisa menangani, nanti dia akan dibantu oleh sistem renal. Sebaliknya juga, renal nggak bisa menangani, nanti akan dibantu oleh sistem respirasi. Bisa dipahami? Nggak usah dicampur. Nah, coba dulu itu. Nah, ini yang saya bilang tadi di tubuh ya. Kalau misalnya pH-nya terlalu rendah, PCO2-nya terlalu tinggi, terjadi karena hipoventilasi, maka kompensasi yang dilakukan oleh tubuh ya sudah, CO2-nya akan dikeluarkan. Peningkatan laju pernapasan dengan upaya untuk mengeluarkan CO2. Sedangkan kalau misalnya tubuh ini pH-nya terlalu basah karena terlalu cepat mengeluarkan CO2, ya, berarti kan harus ada CO2 yang dikonserv, harus disimpan, ya. Maka laju pernapasannya akan dibuka. Ini kasusnya yang terjadi pada orang yang melakukan olahraga seperti yang tadi saya sebutkan. Dia kan salah satu produk sampingan dari proses metabolisme, khususnya untuk konversi energi itu kan CO2. Nah, kalau pas olahraga, dia produksi CO2-nya besar. Kalian tahu kalau olahraga itu kan mau bernapas saja, nggak bisa narik napas secara penuh gitu. Nah, itu yang juga terjadi pada orang-orang yang berolahraga karena tidak bisa menarik napas penuh. Akhirnya dia juga tidak bisa mengeluarkan CO2 secara maksimal. CO2 tidak bisa dikeluarkan maksimal, maka secara cepat pH-nya bisa drop. Makanya kalau orang sudah olahraga berat kan dia disuruh berhenti dulu untuk bisa bernapas secara normal. Bernapas secara normal lagi itu salah satu upaya untuk mengeluarkan kelebihan CO2. Sebenarnya tidak hanya karena CO2 yang tinggi ya. Kalau olahraga berat itu kan produksi asam laktatnya juga besar ya. Nah, upaya yang dilakukan tubuh seperti tadi, mengeluarkan CO2-nya, terus kemudian menurunkan salah satunya tadi yang nanti akan memecah asam laktat, itu upaya supaya meskipun olahraga itu nanti tidak asidosis. Jadi pahami? Jadi jangan takut kalau misalnya nanti saya olahraga terlalu berat terus asidosis. Ya enggak usah bawa perintah pun tubuh pun tahu cara untuk bisa memperbaiki kondisi. Dari sini ada pertanyaan. Besok kalau saya share PPT lagi, ini saya mengharuskan ya. Materi minggu depan, materi blok depan itu tentang metabolisme.
Jadi dalam sehari kita akan belajar mulai dari glikolisis sampai transport elektron ditambah gluconeogenesis. Belajar. Nah, ini saya wajibkan Pak. Ini wajib belajar, kalian nggak belajar. Itu saya kira-kira mengalami metabolisme karbohidrat. Harusnya nggak satu pertemuan, dua pertemuan. Jadi harus dipelajari. Saya usahakan jadwalnya nggak di Jumat siang. Saya juga pusing belajar Jumat siang. Ada pertanyaan soal buffer respirasi? Enggak. Prinsipnya apa lagi pengaturannya? Nah, kalau yang buffer renal ini, prinsip utamanya adalah pengaturan karbonat, HCO3- dan juga ya. Kalau kita lihat di gambar sebelumnya ini, ya, di sini bisa kelihatan bahwa pengaturan H+ dan HCO3- itu akan secara langsung nanti berpengaruh terhadap CO2 juga, meskipun stepnya agak panjang, ya. Dengan kata lain, apapun yang terjadi pada HCO3- ini nantinya pasti akan mempengaruhi jumlah karbon dioksida. Itulah kenapa tadi saya sebut bahwa apapun yang terjadi pada sistem respirasi, nantinya sistem renal juga pasti akan mengkompensasi dan vice versa. Sebaliknya. Nah, ini adalah prinsip dasar dari sistem buffer renal. Cuma yang digambarkan di sini adalah kondisi ketika pH dalam darah itu terlalu rendah. Rendah berarti terlalu asam. Nah, dalam kelebihan asam tadi, darah ini akan mengekskresikan ion H+ atau ion hidrogen, dan di sisi lain dia akan menyerap ion bikarbonat atau HCO3. Ini prinsip dasarnya seperti itu. Namun apabila yang terjadi sebaliknya, ketika darah terlalu alkali atau terlalu basa, maka arahnya pun juga akan berubah. Itu justru akan mengeluarkan HCO3- dan akan mengkonser atau menyerap kembali ion kuliah apa ya? Nah, ini adalah skema dari pengaturan pH di dalam sel-sel tubulus yang ada pada ginjal. Yang perlu diperhatikan arahnya bukan dari sini tapi dari sini, dari lumen tubulus proksimal, ya. Di dalam lumen ini sudah ada filtrat primernya, bisa ditemukan ada ion bikarbonat, ada juga ion H+, ya. Nah, ion H+ ini dia berasal dari area sel-sel tubulus proksimal dan kemudian berdifusi masuk ke dalam area lumen. Kenapa? Karena dia harus ketemu dengan ion bikarbonat. Setelah bertemu dengan ion bikarbonat, baru dia akan menjadi asam karbonat dan dipecah lagi jadi CO2. Dari CO2 ini, dia akan bertemu dengan air, jadi asam karbonat lagi, lalu balik lagi pecah H+ dan HCO3. Dan HCO3- ini yang kemudian akan direabsorpsi oleh pembuluh. Ada yang aneh nggak dari gambar ini? Kalau saya jadi kalian, saya pasti tanya, kenapa HCO3- nya nggak
nggak bisa langsung diserap aja tuh dari sini. Iya nggak? Proses sepanjang ini tujuannya apa sih? Biar HCO3-nya terserap tuh. Terus kenapa dari sini nggak bisa langsung diserap ke sini? Aneh nggak menurut kalian? Enggak, Bu. Emang nyatanya gitu. Kenapa sih kok nggak langsung diserap aja? Kan tinggal nembus kok, hapus aja bisa nembus. Ya. Ada yang tahu kenapa? Biar pH urinnya seimbang. Biar pH urinnya seimbang. Bukan. Ini lebih ke karena sifat HCO3-nya. Tapi bagus mas. Oh iya, itu salah satu ini juga mas. Makanya ketika HCO3-nya dia ini diserap masuk, ada H+ yang keluar kan. Itu salah satu upayanya. Yang tahu kira-kira kenapa? Iya. Karena HCO3 itu impermeable terhadap sel-sel tubulus proksimal. Jadi kalau bentuknya berupa ion bikarbonat, kalian sudah belajar soal membran sel loh? Sudah. Nah, membran sel itu kan sangat susah ditembus sama ion. Itu tahu ya? HCO3 kan ion. Nah, karena alasan itu makanya dia akan sulit untuk menembus sel-sel tubulus proksimal. Hingga akhirnya ada, ini kan prosedurnya mirip kayak di eritrosit tuh. Dia prosedurnya panjang sampai akhirnya bisa bentuknya berupa ion bikarbonat yang ready to absorb oleh pembuluh darah. Seri kapiler tubular. Iya. Pembuluh darah kapiler tapi yang ada di ginjal ini. Dari kapiler tubular. Nah, penjelasannya di sini. Dan yang perlu saya tekankan lagi bahwa baik yang dia menggabungkan HCO3 dan H+ menjadi H2CO3 maupun yang memecah H2CO3 itu adalah enzim karbonat anhidrasa, sama, cuma beda seri. Mau seri apapun yang dia berubah, tidak akan terjadi proses ini. Sehingga pada beberapa orang yang mengalami gangguan enzim karbonat anhidrasa, biasanya dia akan mengalami kondisi sampingannya berupa baik asidosis maupun alkalosis. Tergantung yang kurang karbonat anhidrasa yang mana. Dan sama seperti yang terjadi di darah juga, ya, di darah ada chloride shift kan? Chloride shift terjadi ketika apa? HCO3. Aku sendiri. HCO3-nya keluar, dikasih sama cerumen biar seimbang. Betul. Jadi untuk menjaga elektronegativitasnya, apabila ada ion negatif yang keluar, maka harus ada ion negatif lain yang masuk. Nah, itu tidak hanya di darah, tetapi di sel-sel sel-sel tubular proksimal di ginjal pun itu juga terjadi proses chloride shift ini. Ya. HCO3 yang kemudian diserap oleh peritubular capillary oleh oleh pembuluh darah, dia akan digantikan oleh ion klor yang berada di dalam darah. Ini alasan kenapa dalam setiap diet itu tidak boleh menghilangkan garam. Garam doang ya, nggak ada madunya. Yang joget bu. Garam aja ya. Makanya kalau misalnya kalian besok ketemu pasien yang bilang, dok, saya baca diet ini katanya nggak boleh makan garam gitu. Itulah saatnya mengedukasi
sih ya. Karena kalau misalnya klornya hilang, maka dia tuh tidak akan punya ion negatif lain untuk menggantikan. Justru malah ion HCO3- ini akan lebih terserap lagi, ya. Seperti itu. Oh ya, saya mau tanya, karena berdasarkan prinsip yang tadi saya ceritakan, kira-kira ini prosesnya terjadi ketika tubuh terlalu asam atau terlalu basah? Terlalu asam. Oke, pinter. Paham dong apa-apa? Paham kenapa asam? Yang diambil oleh darah ini ion apa? Karbonat. Sifatnya apa? Basah. Lihat apa yang dibuang. Sifatnya apa? Asam. Berarti kan asumsinya kemungkinan besar tubuh kelebihan H+, tapi kekurangan HCO3, yang artinya tubuh terlalu asam. Ya. Nah, ini ada beberapa proses pengaturan ion. Ini khususnya pada tubula-tubula yang ada pada ginjal, baik yang proksimal maupun yang distal. Intinya ini banyak berkaitan dengan pengaturan H+. Coba kita lihat di sini ya. Ada dua tipe pengaturan, yaitu dengan sodium hidrogen pakai transport dan juga dengan alfa intercalated. Pada yang sodium hidrogen ini prosesnya co-transport. Ketika ada H+ yang keluar, maka ada natrium yang ini mirip kayak tadi HCO3 dengan oktal. Ya, jadi mereka tuh kayak co-transport saling bertukar, shifting. Jadi ketika ada H+ yang keluar, maka akan ada natrium yang masuk. Nah, kalau yang alpha intercalated cells ya, itu ketika ion H+ mau dikeluarkan dari ginjal, yang digunakan itu adalah bantuannya pompa arterial. Ya. Jadi dia tidak model co-transport seperti yang ada pada gambar sebelumnya, tapi dia menggunakan bantuan arterial. Hal-hal ini khususnya terjadi ketika H+-nya ini sedang rendah. Sedang tinggi kok sedang rendah? Sedang tinggi. Kalau sedang rendah ada sendiri nanti prosesnya. Tinggi. Berarti kalau misalnya kita kelebihan H+ tuh bisa dibuang semua ya lewat urin. Jawabannya tidak, karena di urin pun sebenarnya pH yang dikeluarkan oleh urin itu juga diatur. Tidak boleh di bawah 4,5. Dengan kata lain, saya belum pernah ngerasain urin sih. Jadi kalau dari gambarnya mungkin agak asem ya. pH-nya tidak boleh berada di bawah 4,5. Ini menandakan bahwa memang H+ yang dikeluarkan lewat urin itu juga tidak boleh terlalu banyak. Ya. Nah, dalam usahanya untuk mengupayakan agar pH-nya tadi tidak terlalu anjlok, maka urin ini punya dua sistem buffer juga. Ya, yang pertama ada buffer amonia dan yang kedua ada buffer.
utama ini adalah yang buffer amonia. Ya. Ketika dia bertemu dengan NH4 ini, ya, dan juga tadi ada tambahan klor, ya, yang awalnya H+-nya yang ada di urin ini bebas, dia kemudian akan diikat oleh amonia, dia menjadi NH4+, dan kemudian akan mengubah keasaman dari si urin ini menjadi tidak terlalu asam. Yang aslinya kan H+-nya keluar semua ke sini. Kalau keluar di sini terlalu asam, itu bahaya juga buat organ. Maka akan dinetralkan dengan si amonia. Jadi NH4 asam lemah. Nah, di sisi lain, selain dengan menggunakan amonia, ya, buffer yang digunakan pada urin itu juga bisa berupa buffer fosfat, ya. Khususnya berupa monohidrogen fosfat, ya. Dia nanti akan mengikat hidrogen, ya, menjadi H2PO4-nya. Dan ini sama fungsinya seperti yang amonia. Bukan berarti kemudian di urin hanya ada amonia atau hanya ada yang fosfat, tidak. Keduanya ada dan kerjanya simultan, sama-sama untuk membantu supaya pH ini tidak terlalu asam. Dan ini juga diperlukan agar jumlah H+ yang tersedia di urin ini juga masih ada, karena suatu ketika bisa jadi H+ yang ada di urin ini nanti akan diambil oleh dari tubular kapiler tadi ketika kondisi darahnya masih terlalu basah. Overall seperti ini. Ya. Jadi prinsip utamanya pengaturannya pakai apa? Aseotigamin dan tubuh akan mengeluarkan aseotigamin apabila terlalu asam. Terlalu basah. Tapi akan menyerap aseotigamin dan membuang H+ apabila terlalu Asam. Nah, ini yang saya bilang pengaturannya dia akan terjadi secara simultan. Hampir tidak mungkin respirasi berjalan sendiri, renal berjalan sendiri. Ya, karena keduanya ini bertanggung jawab langsung untuk pengaturan pH. Jadi kalau masing-masing gejala perubahan keasaman karena karbon dioksida maupun karena ion bikarbonat, ya, itu ada cirinya tersendiri. Maka kalau misalnya orang melakukan cek, ada kecurigaan bahwa dia menderita asidosis atau alkalosis, maka yang diperiksa itu tidak hanya BCO2 tetapi juga ada ion bikarbonatnya. Karena bisa jadi BCO2-nya kemudian normal aja, tapi ion bikarbonatnya yang bermasalah. Berarti kan dia gangguannya ke arah renal, kan? Dan yang sering terjadi biasanya baik asidosis maupun alkalosis itu terjadinya karena efek sekunder. Contoh orang yang sering mengalami kondisi ini adalah orang-orang diabetes. Dia kan nggak bisa mengubah energi dari glukosa, ya, karena kan glukosa nggak bisa masuk ke sel, sehingga dia menggunakan lemak. Salah satu produk sampingan dari metabolisme lemak itu adalah keton bridges. Keton bridges itu sangat asam. Inilah alasan kenapa pada orang-orang yang mengalami diabetes tapi tidak di-manage, artinya dia ya udahlah diabetes gitu. Ada loh orang yang kayak gitu, jadi diabetes ya makannya tetap santai aja. Nah, orang-orang yang tidak memiliki diabetesnya ini tuh rawan mengalami asidosis. Pertanyaan saya, respiratorik apa metabolik kira-kira? Metabolik.
asidosis maupun alkalosis respiratorik biasanya itu terjadinya merupakan efek sekunder dari kelainan sistem respirasi. Sedangkan kalau yang metabolik, baik asidosis maupun alkalosis, itu terjadinya ya karena ada gangguan pada sistem renalnya. Dia berkaitan sama kondisi metabolik. Simpelnya ya, meskipun demikian, meskipun ketika orang A ini mengalami asidosis respiratorik, berarti CO2-nya rendah atau tinggi? Kalau asidosis respiratorik tinggi. CO3-nya belum tentu rendah juga. Belum tentu rendah juga, betul. Karena yang anak gangguan utama itu kan adalah sistem respirasinya. Ketika respirasinya ada gangguan, belum tentu di renalnya juga ada. Namun untuk mengkompensasinya, akhirnya renalnya juga ikut kena. Pada diagram ini bisa kalian lihat bahwa memang kelihatannya pada kondisi asidosis respiratorik ketika pH-nya turun, CO2-nya memang naik dan HCO3-nya minus. Namun lama-kelamaan HCO3-nya rendah. Namun lama-kelamaan si HCO3-nya pun juga nanti akan mengalami gangguan apabila tidak terkompensasi dengan kalian paham ya maksud saya kompensasi ya? Bantuin. Ya kalau misalnya yang bermasalah kemudian sistem respirasi lalu sistem renal kan ya udah sana nggak mungkin, makanya akhirnya dibantu juga dengan sistem, biarpun yang utama tetap yang mengalami gangguan yaitu sistem respirasi. Ada pertanyaan? Kalian CBT-nya kapan? Tanya sana ya. Tokser ya? Tanya Disuruhin tokser. Ketok langsung geser. Saya dulu nggak pakai bel, saya dulu tuh tok geser langsung. Dulu pas pertama, tapi setelah setahun kemudian pakai bel maju kelihatan tokser. Bisa? Enggak sih. Nggak bisa, hidupnya susah kalau tokser. Kasih Mas Andika. Gak usah. Nggak usah dikasih nih. Tapi bisa jadi juga. Yang penting waktu ujian, karena ini kan ujiannya praktikum ya. Berarti yang harus kalian ingat prosedurnya. Bisa jadi nanti saya cuma nunjukin video, bener nggak nih prosedurnya? Terus atau misalnya berhasil. Spill tipis. Fisiologi ya, yang ngerjain soal pilihan ganda. Dan ganda. Saya koreksi saya.
ujian praktikumnya adalah dikasih tabung isinya larutan bening, terus disuruh nebak ini apa isinya. Jadi itu dulu tuh saya kan di praktikum tuh ada yang ini loh, kalian ada tahu yang uji Seliwanov, uji Buret, uji apa dan itu ada ininya, kerangka berpikirnya jadi senyawa, terus dibagi dulu uji apa. Kalau ini gas berarti kemungkinan ini senyawanya ini. Jadi dulu kan ingat badan itu dapetnya tabung isinya kayak ini apa? Terus tuh saya dapet jauh aku mati lagi. Nah, ini adalah skema yang ada di pada kita ketika ada kondisi tapi sifatnya karena penyebab gangguan pada respirasi. Ya. Sidosis respiratorik ini biasanya dialami pada orang yang laju respirasinya itu nggak normal dengan kondisi respirasi kayak emfisema atau kemudian kayak pneumonia yang bikin dia tidak bisa mengambil napas secara optimal dan juga mengeluarkan napasnya secara optimal. Harusnya ketika kita menghembuskan napas itu CO2 yang keluar bisa cukup banyak, tapi karena ada gangguan pada paru-paru, pada jalan napas, itu bikin pengeluaran CO2 yang tidak bisa optimal hingga akhirnya akan itu yang bikin kondisi acidosis nih, khususnya karena kondisi hypoventilation. Apa gitu aja ya nanti. Kita praktikumnya kayak gitu karena full praktikum biologinya 1 semester. Jadi 16 kali kuliah, 16 kali telepon. Tapi yang lebih mengatur CO2-nya. Kayaknya mungkin nanti akan lebih ke soal aja sih. Nggak tahu nanti masalahnya. Saya berpikir malah kalau ada uji. Sebenarnya kok kayaknya ada yang kurang ya kalau ada uji. Waduh. Ngomong-ngomong kan semester lalu kalian ngerjain laporan ya? Ya. Nggak saya kasih sih, soalnya tapi nilainya bagus-bagus. Karena saya sukanya karena kalian membahas hasil. Yang tahun lalu tuh pada nggak bahas hasil, cuma baca. Bahas hasil tuh maksudnya gini, oh ya warnanya ungu, kenapa sih kok bisa ungu? Nah kalian jelasin prosesnya. Ini ketemu apa, membentuk kristal apa, sehingga kalau kelihatan warna sudah ungu. Itu yang saya maksud. Harusnya kayak gitu. Saya tuh dapat dulu hasilnya apa, orang bisa negatif atau positif kan, bisa juga sesuai dan tidak. Yang tentu kalian anggap ini proses kimianya gimana. Gak usah habis minimal baca terus baru nulis. Saya gak pernah suka tulis laporan tapi diketik, karena pasti bisa gitu. Nulis tangan kan minimal baca. Bagusnya gitu. Nah, besok laporannya jangan dikurangi ya, ditambah kalau bisa. Harus seperti itu. Betul. Aku nanya. Besok saya koreksi sambil doa sih. Oh bagus. Oh bagus. Kalau yang tahun lalu keren. Karena kurang daftar pusaka terlalu lama. Pokoknya tuh laporan itu menurut saya bukan cuma hasilnya tapi proses bentuknya gimana gitu ya, bisa dipahami ya. Nah ini untuk yang respiratory acidosis saya lanjutkan. Muncul
kondisi ketika nanti pH tubuh terlalu rendah dan itu akan membuat, nah ini bisa kalian lihat yang mengalami asidosis itu adalah bagian respirasi. Salah satu jalan pertama yang ditempuh adalah dengan meningkatkan laju respirasinya supaya CO2-nya banyak keluar, ya kan? Ini hipoventilasi itu kan karena ventilasinya rendah, pengeluarannya juga lebih mahal. Di sini di kompensasi respiratorik itu akan ditingkatkan laju respirasi. Tapi lihat nih untuk kompensasi berikutnya juga. Gak cuma sistem respirasi, ternyata sistem renal pun akan juga memberikan kompensasi. Di sini karena kondisinya terlalu asam, maka sistem renal akan mengeluarkan benda-benda yang bersifat asam yang bisa mereka keluarkan. Mereka nggak bisa mengeluarkan CO2 ya. Misalnya mereka mengeluarkan ion H2. Di sisi lain ya, dia akan mendorong pembentukan ion bikarbonat seperti yang tadi sudah saya jelaskan tuh, yang di gambar ginjal tadi ya, yang ada H+, HCO3 ini. Dan kemudian hasil dari proses-proses ini ya, itu adalah adanya penurunan tekanan dari CO2 dan juga adanya peningkatan pengeluaran ion H+, sehingga yang awalnya pH-nya ini terlalu asam, terlalu rendah, maka pH-nya akan kembali ke normal lagi, CO2-nya normal lagi, sehingga tubuh akan terhindar dari asidosis. Ini sebenarnya hal-hal kayak gini tuh selama kalian sudah hafal prinsipnya, bisa menalar sendiri kira-kira yang di tubuh terjadinya seperti apa, maka saya rasa item-item ini nggak perlu untuk dihafalkan. Bisa untuk ngecek pemahaman kalian. Kalau misalnya pH tubuh terlalu tinggi, berarti ion H+-nya harus dikonserv atau malah tambah dibuang. Pahami ya? Lanjut. Silakan dibaca dulu yang renal juga akan membantu kompensasi dengan menarik HCO3-, artinya membuang HCO3- dan kemudian akan mempertahankan ion. Jadi yang membuat basa dibuang, tapi yang membuat asam akan di. Nah ini bentuk kompensasinya dari kondisi alkalosis respirator. Ada hipoventilasi, ada reabsorpsi ion H+. Kalian jangan bingung antara penyebab dan akibat. Oke, memang penyebab dari alkalosis itu adalah hiperventilasi. Nah, hipoventilasi itu menjadi kompensasinya. Di sisi lain, kalau pada kondisi asidosis, hipoventilasi itu adalah penyebabnya dan kompensasinya adalah hiperventilasi. Jangan kebalik. Tapi bisa nggak terjadinya kalau karena saling berlebihan? Hiperventilasi awalnya dia untuk memperbaiki asidosis. Tapi kalau kebablasan bisa nggak jadi alkalosis? Ulangi ya. Bisa pusing. Pencegahan asidosis metabolik ini juga yang kemarin kan saya sempat bilang tuh kalau buffer bikarbonat itu 20 kali lebih banyak. Nah, karena memang kondisi asidosis metabolik ini jadi salah satu yang paling sering muncul, khususnya karena dia menjadi penyerta dari penyakit seperti diabetes. Ini
bisa kalian lihat di sini skemanya. Ini ketika H plusnya mengalami peningkatan, produksinya banyak tapi yang dikeluarkan sedikit. Sedangkan yang di sebelahnya ini terjadi, ini dua hal yang sama sebenarnya efeknya. Sedangkan yang di sebelahnya ini terjadi kehilangan ion HCO3-. HCO3-nya hilang, tapi H plusnya naik. Ya. Dan keduanya ini nanti dia akan menyebabkan adanya penurunan. Dan meskipun dua hal ini adalah hal-hal yang sebenarnya kelihatan berbeda ya, tapi ternyata bentuk kompensasinya pun juga akan serupa. Nah, kalau yang tadi pada kondisi pada kondisi respiratorik ya, untuk kompensasi utamanya kan dari CO2-nya. Tapi kalau dari yang metabolik, kompensasi utamanya adalah dari sini. H plusnya dibuang, HCO3-nya dikit untuk asidosis, dan sebaliknya untuk yang alfa. Jadi bentuk kompensasi utama itu ya penyebab. Kalau memang penyebabnya karena gangguan HCO3 dan H plus, maka kompensasi utamanya ya dari pengaturan HCO3 dan juga H plus. Sistem satunya itu hanya membantu lagi. Nah, di sini yang menjadi kompensasi utamanya tentu yang ginjal, sedangkan yang membantu itu yang ada di respirasi, yang ada di paru-paru. Jadi kami ya, boleh kalau mau dicatat. Sedangkan yang terakhir itu tambahannya ya. Oke, sekarang juga kondisi alkalosis itu banyak muncul dari kompensasi asidosis yang berlebihan ya. Jadi misalnya pernapasan, misalnya karena asidosis pernapasannya jadi terlalu lambat, terus dikompensasinya dengan peningkatan laju pernapasan. Tapi kalau kebablasan bisa sampai menyebabkan alkalosis. Biasanya pada yang respiratorik, yang di metabolik juga demikian. Misal di sini ya. Ya, pada orang-orang yang mengalami gangguan pada produksi asam lambungnya gitu ya, atau kemudian pada kondisi lain ya yang seperti gastric suctioning, itu kan bikin asam di dalam tubuhnya berkurang sehingga yang rasanya jadi lebih kuat. Kompensasi utamanya sama, selama sama-sama masih metabolik, pasti kompensasi utamanya akan berkaitan dengan sistem renal. Berarti yang lain adalah H plus serta HCO3-nya. adalah bentuk dari kompensasinya kondisi alkalosis metabolik. Kalau mau lebih menyeluruh, ini yang kompensasi dari asidosis ya. Coba dilihat tuh ada addition of H plus, jadi ada tambahan H plus entah dari mana, bisa dari makanan, bisa dari hasil metabolisme ya. Dan ini kalau kalian lihat ya, H plusnya naik, dia nanti akan menyebabkan pengaturan asam, ya, khususnya yang nanti akan membuat paru-paru ini
respirasinya. Dalam salah satu upayanya untuk mengkompensasi terlalu banyaknya H+ yang masuk. Di sisi lain, yang bikarbonat ini ya, yang berasal dari simpanan ion bikarbonat ketemu H+, dia akan dibuang, membantu pembuangannya lewat Penyebab kompensasi juga. Nah, kalau yang di gambar ini terjadi ketika adanya kondisi alfa H+nya hilang, ya, tapi HCO3-nya ini terlalu banyak. Oleh karena itu, sama ginjal nanti akan dibantu dengan adanya tambahan ion H+, dan di sisi lain HCO3- yang barusan terbentuk itu akan beberapa dibuang supaya basanya berkurang dan asamnya bertambah. Pada pada kondisi respiratornya nanti akan diturunkan laju pernapasan supaya CO2-nya itu tidak keluar terlalu banyak, karena untuk membantu meningkatkan tekanan CO2 itu juga. Gambar-gambar ini gampang dipahami kalau kalian mengambil ya, bisa. Nah, ini kepeannya nggak penting, kalau paham prinsipnya nggak penting ya. Yang penting kalian harus tahu dulu yang muncul itu kondisinya di respiratorik atau di metabolik ya, karena CO2-nya yang ada duluan atau HCO3-nya yang ada duluan. Dari situ kalian bisa menarik kesimpulan kemungkinan besar ini kasusnya karena metabolik atau tapi karena ini tuh kondisi penyerta ya, munculnya karena ada penyakit lain. Itu dari sekilas pun saya rasa akan kelihatan penyakitnya diabetes, berarti most likely dia ada di metabolik. Oh, kondisinya karena ada PPOK atau karena ada emfisema di parunya, berarti kemungkinan besar gangguannya di PCO, gangguannya di respirator. Bisa dijalan. Dan respon sekundernya ya mengikuti yang utamanya dulu. Yang penting yang utamanya dulu saja, nanti akan dibantu oleh sekunder. Di asidosis ini PCO2-nya tinggi, terus kemudian supaya ini kan berarti terlalu asam ya. Nah, supaya tidak terlalu asam maka basanya harus tambah. Terus pada yang respiratorik CO2-nya terlalu rendah, maka basanya ini proses untuk mendeteksinya. Ya meskipun kalian bisa memperkirakan kira-kira mungkin ini dari respiratorik, dari metabolik, tapi ya tetap harus dicek prosedur-prosedur lain, misalnya seperti PCO2-nya berapa, HCO2-nya berapa, parameter biokimianya harus ketahuan. Ada pertanyaan? Jujur-jujuran ya? Udah bukan? Kalau udah belajar dulu nyaman. ada dosen yang nggak bagi PPT nggak? Ada yang nggak ngasih PPT? Ada. Kenapa nih? Seru karena menantang. Dua kali ya. Pas di slide ini, yang tadi ini langsung gini. Itu dikasih tahu apa yang dapat? Nggak tahu. Saya suka nggak kalau misalkan datang bikin masalah tuh. Aduh. Sesinya yang ngatur bisa bangun dulu, pulang ke kota terus tidur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di praktikum minggu depan. Praktikumnya jangan lupa yang nggak pakai kerudung rambutnya diikat, pakai sepatu tertutup, jas labnya dikencingkan, pakai masker, pakai yang cowok nggak dikuncir nggak apa-apa ya, maksudnya nggak yang cewek, rambutnya panjang. Tapi kalau cowok
gimana sih? Sepanjang apa? Terima kasih. Oh di SMA gitu. Apa? Kalau di SMA Terima kasih dok.